Indonesia punya bintang baru Moto3 2026. Di padek elit balap dunia, ketika Marc Marquez berbicara, semua mata mendengarkan. Kini, ia menyebut nama Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, sebagai salah satu pembalap yang memiliki kombinasi lengkap untuk bersaing di kelas dunia. Marquez menguraikan bahwa kekuatan Veda bukan sekadar kecepatan murni, tetapi adaptasi luar biasa terhadap motor dan lintasan, serta mental juara yang jarang dimiliki pembalap muda. Saya melihat dia punya kecepatan instan, tapi yang lebih penting, dia tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang, kata Marquez dalam sebuah wawancara yang kemudian dikutip media Indonesia. Adaptasi cepat, teknik balap matang. Salah satu poin yang ditekankan Marc adalah kemampuan Veda untuk beradaptasi cepat. Marquez menunjukkan bahwa ketika banyak pembalap muda masih mencoba memahami motor dan karakter sirkuit Eropa, Veda sudah bisa tampil konsisten. Motor baru, ban baru, lintasan baru, banyak yang terjebak di adaptasi. Veda sudah melewati itu dengan cepat, ujar Marquez. Kemampuan teknik Veda juga mendapat sorotan. Ia tidak hanya menekuk di tikungan, tetapi sering keluar tikungan dengan keunggulan, sebuah kombinasi yang menunjukkan kerja sama optimal antara pembalap dan tim. Marquez menyebut itu sebagai tanda pembalap yang akan bertahan di level tertinggi. Mental juara evolusi cepat. Tak kalah penting, aspek mental. Marquez menekankan bahwa Veda punya mental yang berbeda dari banyak pembalap muda Asia sebelumnya. Tantangan terbesar bukan soal cepat, tapi soal tetap cepat ketika tekanan datang. Dia sudah menunjukkan itu, katanya. Mental ini terlihat saat Veda menghadapi sesi kualifikasi dan balapan di tingkat dunia. Ia tetap tenang, tidak terburu-buru, dan bisa mengambil keputusan tepat di tikungan kritis. Menurut Marquez, ini adalah ciri pembalap dunia. Tidak hanya menang, tapi konsisten menang ketika semua faktor tak mendukung. Implikasi besar bagi Indonesia. Pengakuan dari seorang ikon seperti Marc Marquez bukan sekadar penghargaan pribadi bagi Veda. Ini adalah momentum bagi balap motor Indonesia. Dengan Veda sebagai wajah pembalap Indonesia di jalur dunia, pengakuan semacam ini berarti bahwa dunia mulai memperhitungkan kehadiran pembalap dari tanah air. Media Indonesia langsung menerjemahkan pernyataan Marquez sebagai sinyal. Indonesia punya pembalap yang tak hanya ikut, tapi bisa contending. Tantangan yang masih menanti. Meski pengakuan besar sudah ada, Veda masih punya rute panjang. Entry ke kelas dunia, Moto3, artinya lawan semakin cepat dan strategi semakin kompleks. Konsistensi performa bukan hanya soal satu atau dua hasil bagus, tetapi musim penuh. Ekspektasi meningkat. Ketika ikon dunia bicara, publik dan media ikut menunggu. Veda harus membuktikan bahwa label lawan terkuat bukan sekadar pujian. Marquez sendiri memberi saran, jangan hanya lihat hasil satu hari. Fokus ke proses, ke adaptasi, ke detail kecil yang membuat perbedaan. Ketika Marc Marquez menguraikan kekuatan Veda Ega Pratama, dunia balap mendengar. Karena bukan setiap hari ikon dunia seperti Marquez memilih menyebut pembalap dari Indonesia sebagai pembalap yang harus dihitung. Sekarang, tugas Veda mengambil pengakuan itu dan mengubahnya menjadi prestasi yang nyata di sirkuit. Dan bagi Indonesia, ini saat yang spesial, saat melihat bukan hanya talenta, tetapi peluang besar. Dengan motor, tim, dan mental yang mulai terbentuk, Veda tak hanya mewakili dirinya. Ia mewakili harapan banyak orang. Mari saksikan bersama, apakah pembalap muda asal Gunung Kidul ini benar-benar akan menjadi nama besar yang kita tunggu? Marc Marquez sebut Veda Ega Pratama lawan terkuat di Moto3 2026 saat Indonesia pantang menyerah. Panggung dunia balap motor kini menyorot satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Dan saat sosok legendaris seperti Marc Marquez menyoroti Veda sebagai lawan terkuat di musim mendatang, artinya bukan hanya harapan, tetapi status dan tekanan baru telah menanti sang pembalap muda. Dari lintasan-lintasan Asia hingga ke Eropa, Veda telah menapaki jalur yang jarang dilalui pembalap Indonesia. Namun sekarang, dengan pengakuan dari salah satu pembalap terbaik di dunia, fokus dan ekspektasi melonjak ke level yang jauh lebih tinggi. Pengakuan besar dari Marc Marquez. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh media olahraga Indonesia, Marc Marquez menyebut bahwa Veda Ega Pratama adalah salah satu calon terkuat di Moto3 2026. Dia punya potensi luar biasa, saya melihatnya sebagai lawan yang sangat serius, ujar Marquez. Pernyataan ini datang saat Marquez sendiri masih aktif di kelas MotoGP, dan memilih untuk memberi perhatian khusus pada pembalap muda Indonesia. Pilihan kata, lawan terkuat, menunjukkan bahwa Veda bukan sekadar peserta,
tapi kontender yang harus diperhitungkan. Apa artinya bagi Veda dan Indonesia? Pengakuan semacam ini menghadirkan dua sisi, kebanggaan luar biasa, dan beban ekspektasi yang juga tak ringan. 1. Kebanggaan nasional, pembalap asal Wonosari, Yogyakarta ini berhasil menarik perhatian pembalap top dunia dan media internasional. Ini adalah sinyal bahwa jalur pembinaan Indonesia mulai membuahkan hasil. 2. Ujian mental performa, sekali kata, terkuat, dilempar, dunia akan menanti hasil. Veda harus membuktikan bahwa pengakuan itu bukan hanya liputan media, tetapi realitas di lintasan. 3. Momentum karir dengan rencana debut di Moto3 2026 bersama tim besar. Pengakuan ini bisa menjadi pembuka pintu lebih besar. Sponsor, tim, media, semua akan melihat dan menunggu. Tantangan dan persiapan yang harus dilalui. Walau pengakuan besar sudah ada, jalan Veda ke gelar juara bukanlah tanpa rintangan. Beberapa aspek yang harus diawasinya. Adaptasi ke motor Moto3 dan kompetitor yang sangat berpengalaman. Konsistensi performa, bukan hanya sekali bagus, tetapi sepanjang musim. Tekanan media dan publik, label, lawan terkuat, bisa menjadi panah dua mata, motivasi sekaligus beban. Tingkat kompetisi, lawan-lawan di Moto3 akan lebih cepat, strategi lebih matang, dan kesalahan akan lebih mahal. Dengan pengakuan dari Marc Marquez dan sorotan global, Veda harus mempersiapkan fisik, mental, tim, dan segala aspek teknis dengan matang. Siap menjawab tantangan. Veda sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa ia siap bekerja keras, belajar lebih banyak, dan tak gentar menghadapi siapapun. Dan kini, dengan pengakuan resmi dari Marquez, ia punya alasan lebih kuat untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya prospek muda, tetapi pembalap yang datang untuk bersaing. Bagi Indonesia, ini momen penting, bukan hanya mengirim pembalap ke kelas dunia, tapi mengirim pembalap yang masuk radar pesaing dunia. Nama merah putih kini semakin sering bersanding dengan nama pembalap top dari Eropa dan Amerika Latin. Penutup, titik balik karir Veda. Pengakuan dari Marc Marquez bisa dianggap sebagai titik balik bagi Veda Ega Pratama, dari status pembalap muda berbakat menjadi pembalap yang dianggap bisa juara dunia. Tapi pengakuan hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah membuktikan di lintasan. Musim 2026 akan menjadi musim penentuan. Bagaimana Veda mengubah potensi menjadi prestasi, tekanan menjadi motivasi, dan pengakuan menjadi trofi. Untuk Indonesia, kita semua akan menyaksikan, apakah bocah asal Gunung Kidul ini benar-benar akan berdiri di podium dunia? Waktu akan menjawab, dan lintasan Moto3 menanti. Sementara itu, Veda Ega Pratama menggeliat di zona poin, kualifikasi Moto3 Portugal 2025 jadi panggungnya. Sirkuit Algarve, Portimao, arena yang sering disebut sebagai roller coaster oleh para pembalap dunia. Tekukan tajam, lintasan menurun tiba-tiba, dan perubahan elevasi yang ekstrim membuat setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan penuh tantangan. Disinilah Veda Ega Pratama berdiri hari ini, menatap lintasan, lalu menggeber motor dengan tekad, bukan hanya untuk ikut, tapi untuk menggeliat di zona poin. Pada sesi kualifikasi Moto3 Portugal 2025, Veda berhasil tampil lebih tajam dibanding seri sebelumnya. Ia mampu menembus kelompok menengah dengan catatan waktu yang cukup menjanjikan, menunjukkan bahwa dirinya mulai masuk ritme di level dunia. Menurut laporan, beberapa rival utamanya juga tampil menggeliat, termasuk Hakim Danish yang ikut menonjol di sesi yang sama. Bola Sport 1. Awal kualifikasi yang menggugah. Sejak sesi Q1 dibuka, Veda menampilkan performa yang relatif stabil untuk ukuran pembalap muda yang masih adaptasi. Salah satu titik penting adalah ketika ia mempertahankan kecepatan keluar tikungan dan tak kehilangan akselerasi di lintasan menanjak menuju sektor terakhir, area yang kerap menjadi jebakan banyak pembalap. Seorang pengamat mencatat, Veda kali ini tidak terlihat panik, ia menjalani putaran cepat dengan agresif, tapi tetap terkendali. Meskipun belum berhasil menembus posisi barisan depan Q2, catatannya sudah berada dekat dengan batas zona poin, sebuah indikasi bahwa ia mulai naik level. Zona poin mulai terlihat. Di Moto3, masuk zona poin berarti finish di urutan ke-15 atau lebih baik. Untuk pembalap muda Indonesia seperti Veda, sekadar ikut balapan dunia sudah merupakan pencapaian. Tapi kini, hari ini, ia menunjukkan bahwa ia berpotensi lebih. Dengan catatan yang meningkat di kualifikasi, ia membuka peluang untuk memposisikan dirinya lebih baik di race dan bisa bersaing merebut poin. Timnya pun memberikan pujian.
Beberapa kru menyebut bahwa setting motor yang lebih sesuai dengan gaya balap Veda mulai ditemukan. Alasannya, ia bisa lebih percaya diri saat keluar tikungan dan mampu mempertahankan kecepatan di lintasan lurus panjang. Tantangan yang masih mengintai. Meskipun kemajuan terlihat, jalur masih panjang. Level Moto3 jauh lebih keras dibanding ajang sebelumnya yang diikuti Veda, dan persaingan ketat menuntut konsistensi, pengalaman, serta keberanian mengambil risiko yang dihitung. Selain itu, faktor cuaca di Portimao, ban yang cepat aus, serta tekanan mental akan menjadi ujian di race utama nanti. Hakim Danish, yang tampil menjanjikan di kualifikasi, menjadi salah satu pesaing yang harus diperhitungkan. Kehadiran rival-rival seperti ini turut memperketat persaingan untuk poin dan membuat proses adaptasi Veda menjadi semakin krusial. Makna besar untuk Ukraina, maaf, Indonesia. Bagi Indonesia, pencapaian Veda di kualifikasi ini membawa harapan baru. Bahwa pembalap muda dari tanah air tidak hanya hadir sebagai peserta di grid Moto3, tetapi mulai menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing secara nyata. Saat ini, dengan kualifikasi yang lebih solid, Veda tengah menunjukkan jalan yang menuju ke podium, atau setidaknya masuk zona poin secara konsisten. Hari ini di Portimao, Veda Ega Pratama tidak hanya ikut sesi kualifikasi, ia menggeliat, memperlihatkan bahwa dirinya mulai menemukan ritme dan melangkah ke arah yang tepat. Meski tantangan belum usai, dan balapan masih menanti, satu hal jelas, Indonesia punya pembalap muda yang mulai diperhitungkan dunia Moto3. Kita akan terus menyaksikan bagaimana Veda memanfaatkan momentum ini. Apakah ia akan memecahkan batas sendiri dan membawa pulang poin, atau bahkan podium? Tetapi yang pasti, hari ini adalah langkah signifikan dan perubahan nyata bagi karirnya. Sementara, sirkuit Catalunya di Barcelona kembali menjadi saksi sebuah momen luar biasa untuk balap muda Indonesia. Di lintasan yang penuh tantangan tersebut, Kiandra Ramadipa tampil menakjubkan, memulai balapan dari posisi ke-24 dan menutupnya sebagai juara di ajang European Talent Cup 2025. Perjalanan yang tak mudah. Awal balapan untuk Kiandra memang tidak mudah. Karena penalti di sesi kualifikasi, ia dipaksa start dari barisan paling belakang. Detikcom, 1. Namun daripada menyerah, ia memanfaatkan kondisi ini sebagai motivasi. Saat lampu start padam, ia langsung melakukan manuver agresif namun terukur, menyalip lawan satu-satu hingga memasuki 10 besar di pertengahan lomba. Momen penentu. Di lap-lap akhir, Kiandra menunjukkan aksi yang membuat penonton terkesima. Di tikungan terakhir, ia melewati pesaing terdekat dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish, dengan selisih tipis hanya 0,007 detik. Saat bendera finish dikibarkan, bendera merah putih berkibar di podium Barcelona, momen yang sangat membanggakan bagi pembalap muda asal Sleman, Yogyakarta.